Seri Wanija Jataka. Pada suatu waktu, Guru Agung Buddha menetap di Sawati. Pada saat itu, datanglah seorang keturunan keluarga Sawati ke Jetawana. Sewaktu mendengarkan khotbah Guru Agung Buddha, ia menyadari bahwa nafsu keinginan merupakan sumber penderitaan. Jadi ia memutuskan untuk menjadi seorang samanera. Selama 5 tahun lamanya, ia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang biku. Ia mempelajari 2 rangkuman dan melatih diri dengan menggunakan metode Vipassana. Ia mendapatkan petunjuk dari Guru Agung Buddha mengenai objek meditasi yang sesuai untuknya. Ia pun masuk ke dalam hutan untuk melatih diri melewati musim hujan di hutan itu. Namun, setelah berupaya dalam latihan selama 3 bulan, ia tidak memperoleh kemajuan apapun. Keraguan menyerangnya. Guru Agung Buddha berkata ada 4 jenis manusia di dunia ini. Saya pasti jenis terendah dari semuanya. Tidak akan ada hasil yang dapat saya capai, baik tingkat kesucian jalan maupun buah dari Sotapanna dalam kelahiran ini. Apa gunanya saya tinggal di hutan? Saya akan kembali ke sisi guru untuk menyaksikan keagungan beliau dan mendengarkan dhammanya yang indah. Maka ia pun kembali ke Jetawana. Semua teman dan kerabatnya berkata, "Awuso, bukankah engkau telah mendapatkan objek pelatihan yang diberikan oleh Guru Agung Buddha dan telah pergi untuk berlatih dalam penyepian diri sebagai orang bijak? Sekarang engkau kembali untuk bergabung bersama para biku lainnya. Apakah engkau telah berhasil mencapai tingkat kesucian arahat dan tidak akan mengalami kelahiran kembali lagi?" Biku itu pun menjawab bahwa ia belum berhasil mencapai apapun, baik tingkat kesucian jalan maupun buah dari Sotapanna. Ia merasa telah gagal. Jadi ia memutuskan untuk menyerah dan kembali lagi ke tempat itu, tempat di mana Guru Agung Buddha berada. Para biku pun kembali berkata, "Awuso, engkau telah melakukan kesalahan. Berputus asa di saat engkau telah bertekad untuk melaksanakan ajaran dari seorang Guru Agung Buddha." Demikianlah, para biku akhirnya membawa biku yang telah menyerah itu menemui Guru Agung Buddha untuk meminta petunjuknya. Setelah bertemu Guru Agung Buddha, beliau pun berkata, "Engkau, biku yang telah bertekad untuk melaksanakan ajaran yang begitu mulia, yang memungkinkan pencapaian kesucian, hendak menyerah dalam daya upaya pelatihan. Hal ini akan membuahkan penderitaan panjang seperti seorang pedagang di Seri yang kehilangan sebuah mangkok emas
bernilai 100.000 keping uang. Mendengar ucapan Guru Agung Buddha, para biku pun memohon agar beliau menjelaskan maksud perkataan beliau kepada mereka. Selanjutnya Guru Agung Buddha menjelaskan hal yang selama ini tidak mereka ketahui dikarenakan kelahiran kembali. Suatu ketika, pada masa 5 kalpa yang lampau, di kerajaan Seri, Bodhisattva terlahir sebagai seorang pedagang yang berdagang belanga dan tembikar. Ia dikenal dengan sebutan Seriwan. Pada saat itu, ada seorang pedagang keliling lainnya yang begitu tamak dengan barang dagangan yang sama. Ia juga dikenal dengan sebutan Seriwan. Melintasi sungai Telawaha dan memasuki kota Andapura. Bodhisattva dan pedagang itu, mereka membagi daerah dagang dengan kesepakatan bersama, dan masing-masing mulai berkeliling menjajakan dagangannya. Di kota Andapura terdapat sebuah keluarga yang sangat miskin. Awalnya mereka adalah keluarga saudagar yang kaya. Namun saat kisah ini terjadi, mereka telah kehilangan semua anak laki-laki dan saudara laki-laki beserta semua harta kekayaan mereka. Yang tersisa dalam keluarga itu hanyalah seorang anak gadis bersama neneknya. Mereka bertahan hidup dengan menerima pekerjaan upahan. Tanpa menyadari bahwa mereka masih mempunyai sebuah mangkok emas yang dulunya dipakai oleh saudagar kaya, dipakai oleh kepala keluarga itu untuk menyantap makanan. Akan tetapi, karena sudah lama tak dipergunakan, mangkok emas itu pun tertutupi kotoran dan debu dan ditempatkan di antara tumpukan belanga dan tembikar lainnya. Saat itu, pedagang keliling yang tamak sedang berada di depan rumah mereka, menjajakan barang dagangannya. Ia berteriak, "Kendi untuk dijual! Kendi untuk dijual!" Ketika gadis muda itu melihat ada seorang pedagang keliling di depan pintu rumah mereka, ia berkata kepada neneknya, "Ayolah Nek, belikan saya sebuah perhiasan." Neneknya pun berkata, "Kita sangat miskin sayang. Apa yang dapat kita tukarkan untuk mendapatkan perhiasan?" Gadis muda pun berkata, "Masih ada sebuah mangkok yang tidak pernah digunakan. Mari kita tukarkan dengan perhiasan untukku, Nek." Wanita tua itu selanjutnya mempersilahkan pedagang keliling tersebut untuk masuk dan duduk. Kemudian ia memberikan mangkok itu kepadanya dan berkata, "Ambillah ini Tuan. Berbaik hatilah dengan menukarkan sesuatu untuk saudaramu ini." Pedagang yang tamak itu mengambil mangkok tersebut dan membalikkannya. Ia memperkirakan mangkok itu terbuat dari emas. Dengan menggunakan sebatang jarum, ia menggores bagian belakang mangkok
dan yakin itu adalah sebuah mangkok emas. Sambil memikirkan cara mendapatkan mangkok tersebut, tanpa memberikan apapun kepada wanita tua itu, ia berteriak, "Memangnya berapa harga mangkok ini? Bahkan tidak bernilai 1/8 sen." Seraya bangkit dari tempat duduknya, ia melemparkan mangkok itu ke lantai dan pergi dari rumah itu. Sesuai kesepakatan Bodhisattva dengan pedagang yang tamak itu, ketika seorang pedagang telah selesai menjajakan dagangannya di suatu tempat, pedagang yang lain boleh mencoba peruntungannya di tempat yang telah ditinggalkan temannya. Maka Bodhisattva datang ke jalan yang sama, berhenti di depan rumah tersebut dan berteriak, "Kendi untuk dijual, kendi untuk dijual." Sekali lagi gadis muda itu mengulangi permintaan kepada neneknya. Wanita tua itu menjawab, "Sayangku, pedagang keliling sebelumnya telah melemparkan mangkok ini ke lantai dan meninggalkan rumah kita. Barang apa lagi yang bisa kita tukarkan untuk mendapatkan perhiasan untukmu, Nak?" Gadis itu pun berkata, "Pedagang tadi adalah seorang pedagang yang kasar dalam berkata-kata. Sementara yang ini terlihat baik, Nek, dan berbicara dengan ramah. Sepertinya ia akan menerima tawaran kita." Nenek itu pun akhirnya meminta anak gadisnya agar memanggil pedagang tersebut. Pedagang itu pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Setelah dipersilakan duduk, nenek itu menyerahkan mangkok kepadanya. Melihat bahwa mangkok itu terbuat dari emas, Bodhisattva berkata, "Ibu, mangkok ini bernilai 100.000 keping uang. Saya tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk membelinya." Nenek itu pun berkata, "Tuan, pedagang yang kemari sebelum kedatanganmu mengatakan bahwa nilai mangkok ini tidak melebihi 1/8 sen. Ia melemparkan mangkok ke lantai dan pergi dari rumah ini. Kemuliaan hatimu telah mengubah mangkok ini menjadi emas. Ambillah mangkok ini, Tuan. Berikan sesuatu barang atau yang lainnya kepada kami dan lanjutkan perjalananmu." Saat itu Bodhisattva memiliki 500 keping uang dan barang dagangan dengan nilai yang lebih besar. Bodhisattva memberikan semuanya kepada mereka dan berkata, "Saya akan menyisakan timbangan, tas, dan 8 keping uang untuk saya simpan." Atas persetujuan mereka, Bodhisattva menyimpannya. Kemudian dengan cepat berlalu ke pinggir sungai, memberikan 8 keping uang tersebut kepada tukang perahu dan naik ke perahu. Tidak lama kemudian, pedagang yang tamak kembali ke rumah tersebut, meminta mereka mengeluarkan mangkok itu untuk ditukar dengan sesuatu barang atau yang lain. Wanita tua itu menemuinya dan berkata, "Engkau mengatakan mangkok emas kami yang bernilai 100.000 keping uang itu tidak bernilai.
bahkan 1/8 sen. Namun datang seorang pedagang yang jujur. Saya duga tuanmu yang memberikan kami 1000 keping uang, kemudian membawa mangkok itu bersamanya. Mendengar hal tersebut, pedagang yang tamak itu berteriak, "Ia telah merampok sebuah mangkok emas yang bernilai 100.000 keping uang dariku. Ia telah menyebabkan aku menderita kerugian besar." Kesedihan yang amat sangat tiba-tiba saja menderanya. Ia pun kehilangan kendali dan terlihat seperti orang yang terganggu pikirannya. Uang dan barang dagangan dicampakkannya di depan pintu rumah itu. Ia melepaskan pakaiannya. Dengan membawa lengan timbangan sebagai alat pemukul, ia menyusul Bodhisattva sampai ke pinggir sungai. Melihat perahu telah berlayar, pedagang yang tamak itu menjerit, berharap agar tukang perahu kembali ke pinggir sungai. Namun Bodhisattva meminta tukang perahu untuk melanjutkan pelayaran tersebut. Pedagang yang tamak hanya bisa berdiri di pinggir sungai, hanya bisa memandang Bodhisattva yang semakin jauh darinya. Penderitaan yang amat sangat melandanya. Hatinya diliputi kemarahan, darah mencurat dari bibirnya. Jantungnya retak seperti lumpur di dasar permukaan tangki yang kering oleh sinar matahari. Karena memikul kebencian terhadap Bodhisattva, ia meregang nyawa di tempat itu pada saat itu juga. Inilah saat pertama kalinya Dewa Datta menaruh dendam terhadap Bodhisattva. Bodhisattva yang menjalankan hidup dengan kemurahan hati dan perbuatan baik lainnya terlahir kembali di alam sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Setelah menyampaikan kisah ini, Guru Agung Buddha yang Maha Tahu mengucapkan syair berikut ini. Jika dalam keyakinan ini engkau lengah dan gagal untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diajarkan, maka seperti Seriwan si penjajah keliling, sepanjang masa meratap sesal imbalan yang hilang akibat kedunguannya. Setelah menguraikan dhamma yang membimbing mereka pada pencapaian tingkat kesucian arahat, Guru Agung Buddha memaparkan 4 kebenaran mulia secara terperinci. Di akhir khotbah, biku yang tadinya putus asa itu mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat. Setelah menceritakan kedua kisah itu, Guru Agung Buddha menjelaskan pertautan keduanya dan memperkenalkan kisah kelahiran itu dengan menuturkan kesimpulan. Saat itu, Dewa Datta adalah penjajah keliling yang tamak, dan penjajah keliling yang bijaksana dan baik itu adalah Guru Agung Buddha sendiri.